Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau buat nastar glowing yang empuk, lembut, lumer di mulut dan pastinya enak. Walaupun di sini aku menggunakan oven tangkring, tapi bisa dilihat ya hasilnya cantik glowing seperti ini. Untuk kalian yang mau tahu bahan dan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa ya like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Yang pertama, di sini aku siapkan wadah bersih, masukkan 250 gram margarin butter dari Royal Palmia. Selanjutnya aku tambahkan 50 gram Wisman. Nah, kalau kalian mau menggunakan margarin butter yang dari Royal Palmia semua juga bisa ya di resep ini. Kemudian ini ada satu bungkus vanili bubuk dan selanjutnya ada 120 gram gula halus. Untuk gula halus wajib diayak dulu karena biasanya gula halus itu bergerindil. Untuk gula halus yang bergerindil seperti ini, kalian bisa tekan-tekan dengan menggunakan sendok ya. Kemudian aduk hingga semua bahan ini tercampur menjadi satu. Di sini aku cukup menggunakan spatula, tapi kalau kalian mau menggunakan mixer, gunakan kecepatan rendah dan mixer selama 20 sampai 30 detik saja. Selanjutnya ini aku tambahkan 3 kuning telur dan aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, setelah selesai dan sudah tercampur rata seperti ini, siapkan lagi saringan, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku pakai yang merek kunci biru. Ini aku masukkan secara bertahap. Ini tahap yang kedua, aku masukkan semuanya. Selanjutnya aku tambahkan 50 gram susu bubuk dan ada juga ini aku tambahkan 40 gram tepung maizena. Kemudian saring ketiga bahan ini agar tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya aduk lagi sampai semua bahan ini tercampur menjadi satu dan tidak ada tepung yang terpisah. Nah, supaya lebih cepat tercampurnya, jadi ini aku gunakan tangan yang sudah dilapisi dengan sarung tangan plastik. Kalau sudah tidak ada tepung yang terpisah dan adonan sudah dapat dibentuk seperti ini, sekarang kita masuk ke tahap pengisian. Di sini aku siapkan 500 gram selai nanas yang sudah dibentuk bulat dengan berat masing-masing itu 5 gram. Lalu ini aku siapkan juga sendok takar ukuran 5 mili atau kalau ditimbang adonannya itu 8 gram. Nah, selanjutnya ambil satu adonan, tekan-tekan, pipihkan. Kemudian isi dengan selai nanas, tutup dengan adonan ke seluruh permukaan selai nanas ya. Dan bulatkan hingga rapi sampai tidak ada yang terbuka. Kira-kira hasilnya seperti ini, bulat dan mulus ya. Kemudian setelah semua diisi dan dibulatkan, susun di atas loyang, beri jarak agar tidak saling menempel. Tahap selanjutnya oven nastar. Di sini aku menggunakan oven tangkring, oven di suhu 150 derajat Celcius atau bisa menggunakan api sedang cenderung kecil, oven selama 25 menit. Dan lubang bagian atas oven ini wajib dibuka.
Dan di 10 menit pertama putar posisi loyang dari bawah ke atas atau sebaliknya agar nastar matang merata. Kemudian oven lagi sampai setengah matang. Setelah 25 menit atau nastar setengah matang, keluarkan dari loyang dan dinginkan. Sambil menunggu, ini aku mau buat olesannya yang terdiri dari 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 5 tetes pewarna kuning tua. Aduk menjadi satu ketiga bahan ini. Kemudian oles satu persatu permukaan nastar dengan kuning telur ini. Nah, ini dioles hingga semuanya selesai. Jika sudah kering olesan yang pertama, ini aku oles lagi yang kedua kali agar menghasilkan kulit nastar yang kinclong dan glowing. Setelah selesai semua, oven kembali di suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit atau menggunakan api kecil agar hasil kulitnya itu tidak retak. Wajib menggunakan api kecil ya. Untuk oven sebelum nastar dimasukkan harus dipanaskan terlebih dahulu. Dan ini dia ya nastar glowing, lembut, lumer di mulut dan pastinya enak. Walaupun dengan menggunakan oven tangkring tapi hasilnya cantik seperti ini ya. Untuk kalian yang cuma punya oven tangkring di rumah jangan takut lagi bikin nastar. Coba resep ini ya, satu resep ini menghasilkan 3 toples ukuran 500 gram. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau buat kue putri salju kacang mede. Ini adalah salah satu kue klasik lebaran yang harus selalu ada di rumah selain kue nastar. Teksturnya renyah dan gurih juga dari kacang medenya. Rasanya enak banget, lumer di mulut walau hanya menggunakan oven tangkring ya. Nah, yang mau tahu cara buat dan bahannya apa saja, tonton terus video ini sampai selesai, tapi jangan lupa ya like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Yang pertama, di sini panaskan wajan, kemudian sangrai 80 gram kacang mede sampai matang ya. Nah, untuk kacang mede ini bisa dibeli di toko bahan kue yang bentuknya patahan seperti ini dan harganya jauh lebih ekonomis. Biasanya ada yang kemasan per 100 gram. Setelah matang, matikan kompor dan angkat wajan, kemudian diamkan hingga dingin. Nah, selanjutnya chopper kacang mede sampai teksturnya halus. Setelah halus seperti ini, kacang medenya bisa kita sisihkan dulu ya. Tahap selanjutnya, siapkan wadah bersih ya. Masukkan 200 gram margarin butter dari Royal Palmia. Kemudian aku tambahkan 40 gram gula halus. Nah, untuk gula halus ini wajib banget diayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya, aduk kedua bahan ini hingga tercampur rata sampai teksturnya halus dan lembut. Kemudian ini aku tambahkan 2 kuning telur ukuran sedang. Nah, ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan kacang mede yang sudah dihaluskan di awal tadi dan aduk rata lagi.
Tahap selanjutnya, siapkan saringan lagi, ayak 300 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku pakai yang merek kunci biru ya. Nah, ini untuk tepungnya diayak secara bertahap. Nah, ini tepungnya yang kedua aku masukkan semua. Kemudian aku tambahkan juga 40 gram tepung maizena dan 2 sendok makan susu bubuk. Ayak semuanya agar tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya, aduk rata sampai semua bahan ini tercampur dan tidak ada tepung yang terpisah. Nah, ini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan yang sudah diberi sarung tangan plastik ya. Setelah selesai dan adonan sudah bisa dibentuk seperti ini, selanjutnya siapkan bingkai kue dan rolling pin. Nah, untuk bingkai kue ini ukurannya itu 20 kali 30 cm dan tingginya 1 cm. Kemudian letakkan adonan di dalam bingkai, lalu ratakan, tekan-tekan dulu ya. Nah, kemudian tutup dengan plastik dan giling hingga adonan rata ke seluruh bingkai ini. Setelah rata, kemudian angkat bingkai. Nah, untuk sisa adonan kue yang berlebih bisa dirapikan dan disisihkan dulu. Tahap selanjutnya, siapkan cetakan kue putri salju bulan sabit seperti ini, lalu balur dengan tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian letakkan di atas adonan, tekan-tekan sedikit ya, dan angkat. Selanjutnya keluarkan dan susun. Nah, mudah ya teman-teman. Ini dia hasilnya, ada 3 loyang kue putri salju dan siap untuk di oven. Di sini aku menggunakan oven tangkring yang sudah dipanasi selama 10 menit. Oven di suhu 150 derajat Celcius dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama 40 menit dan lubang bagian atas oven dibuka. Di menit ke-20 tukar posisi loyang dari atas ke bawah atau sebaliknya agar kue matang merata, lalu tutup lagi dan oven sampai matang. Dan setelah matang, ini dia putri salju yang baru keluar dari oven. Selagi panas, gulingkan di gula dingin atau gula khusus donat, balur semua hingga selesai. Selanjutnya bisa ditaburi dengan menggunakan saringan seperti ini agar hasilnya lebih cantik. Nah, ini dia kue putri salju kacang mede, rasanya enak banget, renyah, gurih dari kacangnya. Walaupun hanya menggunakan oven tangkring, tapi rasa dan bentuknya cantik dan enak kebangetan. Kalian wajib coba di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.